Saya Firdaus Anugrah Dani Satria akan menjelaskan tentang pengertian fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang berbentuk potongan-potongan konstan pada interval tertentu. Artinya, nilai fungsi tetap atau konstan dalam suatu interval lalu berubah tiba-tiba atau meloncat ke nilai lain di interval berikutnya, sehingga grafiknya menyerupai tangga. Jadi saya Esther Desi akan menjelaskan tentang sifat dari fungsi tangga. Nah, yang pertama itu adalah nilainya konstan dalam suatu interval tertentu. Yang kedua, jumlah dan produknya itu berasal dari dua fungsi tangga yang menghasilkan fungsi tangga. Yang ketiga itu nilainya terbatas. Yang keempat, grafik fungsi tangga itu memiliki segmen-segmen sejajar yang lurus. Nah baik, jadi di sini saya Kanjora Natasha akan menjelaskan mengenai penotasian fungsi tangga. Nah, fungsi tangga dapat didefinisikan dengan X, di mana X adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Dapat dinotasikan dengan X mutlak sama dengan maksimum dari A, di mana A merupakan bilangan bulat dan A lebih kecil dari X. Nah, ini berarti kita mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Contoh, jika kita ingin menemukan nilai maksimal yang lebih kecil atau sama dengan 5, maka penotasian fungsi tangga akan menunjukkan bilangan bulat terbesar yang memenuhi syarat tersebut, yaitu 5. Dengan kata lain, penotasian ini membantu kita menemukan bilangan bulat terbesar sebelum atau sama dengan bilangan bulat yang diberikan. Nah, jadi penotasian fungsi tangga adalah cara yang berguna untuk mengetahui nilai maksimal yang lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan bulat. Baik, saya akan memberi contoh penerapan fungsi tangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada tarif listrik atau air. Banyak sistem yang menggunakan sistem blok bertingkat. 0 sampai 50 kWh sama dengan rupiah X per kWh. 51 sampai 100 kWh sama dengan rupiah Y per kWh, dan seterusnya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizpandro Pratambako. Di sini saya akan melanjutkan dalam contoh penerapan fungsi tangga di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang keduanya itu ialah pada pajak penghasilan atau PPN. Tarif pajak progresif itu dibagi ke dalam lapisan penghasilan atau bracket. Setiap lapisan itu dikenai tarif tertentu yang akan menghasilkan sebuah fungsi tangga. Nah, dapat kita lihat di samping saya itu terdapat sebuah grafik tangga berdasarkan dari penghasilan yang ada. Jadi itu terdapat beberapa interval-interval tertentu. Kemudian pada contoh penerapan yang ketiga itu sering kita jumpai dan bisa diaplikasikan ke dalam bentuk fungsi tangga, yaitu adalah biaya parkir. Nah, jika kita parkir 1 jam itu bisa dikenai dengan 5.000, lebih dari 1 jam tetapi kurang dari 2 jam dikenai 10.000, dan lebih dari 2 jam itu dikenai 15.000. Nah, itu termasuk dalam fungsi tangga karena biayanya meningkat secara bertahap per interval-interval waktu yang ada. Nah, bisa kita lihat di samping ini ada contoh penerapan dari fungsi tangganya. Halo, nama saya Monik dan sekarang saya akan melanjutkan materi tentang penerapan fungsi tangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contoh yang keempat itu adalah kenaikan gaji secara berkala. Nah, jadi gaji itu naik secara berkala berdasarkan masa waktu atau golongan tertentu, bukan berdasarkan linear. Nah, hal ini membuat grafik fungsi menjadi fungsi tangga seperti gambar di sini. Nah, contoh yang terakhir atau yang kelima itu adalah skema diskon ataupun cashback. Nah, biasanya setiap toko ini memberikan diskon atau cashback dengan batas harga tertentu. Misalnya untuk diskon 10% dengan minimal pembelanjaan 200.000. Nah, hal itu membuat grafik fungsi potongan harga atau cashback menjadi grafik fungsi tangga seperti gambar di sini.